I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. I was staying by your side just so I knew you were okay. Then I was opening the door just to see if you would walk through. I started painting all the walls just to see if you like the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. PMM sendiri itu seperti KKN, tapi bisa ditempuh untuk mahasiswa baru seperti semester 1, 2, 3, nggak harus di semester atas. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Naila sebagai koordinator dan teman saya. Dan saya Farhan Farhan sebagai humas. Ya, di sini saya Sabrina sebagai bendahara. Saya di sini Fala sebagai sekretaris. Mungkin untuk selanjutnya saya lanjutin ke teman saya. Ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak-kakak sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Ya, perkenalkan saya Sabrina. Sebelum kami mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir. Kita Handayani dari Jawa Barat. Hari ini berapa tahun Universitas Muhammadiyah Malang diberkahi puja-puji keindahan alam. Kampus ini penuh prestasi. Tak heran, pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Mulai dari akreditasi institusi dengan nilai A dari BAN PT, hingga anugerah kampus unggul dari Dikti Wilayah 7 Jawa Timur sebagai kampus paling unggul 11 kali berturut-turut. Di tingkat global, tak kalah hebatnya, UMM 2 kali meraih ASEAN Energy Award, apalagi pada tahun 2010 sampai 2011, UMM juga mendapat predikat bintang 2 dari lembaga bereputasi internasional QS Stars World University Ranking. UMM juga sudah menjadi Associate Member AUNQA, Asosiasi Universitas ASEAN. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Kita sebagai mahasiswa tidak hanya diasah di dalam bidang akademik, tapi kita sebagai mahasiswa juga bisa merintis karir selama studi. Contohnya mengikuti part-time. Nah, untuk teman-teman atau kakak-kakak yang mengikuti part-time, itu tidak hanya mendapatkan pengalaman, tetapi juga bisa mendapatkan honorium bulanan. Atau kakak-kakak atau teman-teman yang suka ikut kepanitiaan, itu bisa mengikuti organisasi seperti BEM, Himpunan Mahasiswa, IMM, dan yang lainnya. Lalu, juga ada kegiatan luar kampus, baik nasional maupun internasional. Kita, mahasiswa, akan dilibatkan sebagai delegasi UMM. Untuk semester akhir, biasanya itu kita bakal ada program magang. Nah, kalau semisal kita tuh takut gimana magangnya, mau kemana. Nah, itu tuh nggak usah takut, soalnya di UMM sendiri menyediakan magang khusus yang dimana kita juga akan diberikan honorium bulanan, pengalaman dan bisa memperdalam ilmu kita saat magang khusus. Nah, bagi teman-teman atau kakak-kakak yang ingin
mengembangkan minat dan bakatnya itu bisa mengikuti UKM. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Contohnya saya mengikuti kepengurusan UKM sepak bola. Nah, dan juga teman saya mengikuti UKM fokus karena dia memiliki minat dan bakat di bidang fotografi. Atau mungkin kakak-kakak dan teman-teman sekalian suka bermain game, itu bisa mengikuti UKM e-sport. Atau suka bermain band, itu bisa ikuti UKM Ikabama dan banyak lagi UKM yang bisa mengembangkan minat dan bakat kita semua. Biasanya UMM itu dikenal sebagai Universitas Islam dan tetapi tidak berarti semua mahasiswanya Islam. Tercatat dalam data PMB pada tahun 2023, 245 mahasiswa beragama Kristen Protestan, 205 mahasiswa beragama Kristen Katolik, 7 mahasiswa Hindu, 5 mahasiswa Buddha, dan 3 penganut kepercayaan lainnya. Bagi mahasiswa baru, UMM menyediakan beasiswa maba. Di UMM sendiri itu memiliki banyak jalur pendaftaran, salah satunya jalur prestasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar jalur prestasi, itu syaratnya memiliki nilai minimal 80 untuk nilai rata-rata raport dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk prestasi jalur non-akademik lulusan tahun 2021 sampai 2024 itu disediakan untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga, seni, keagamaan, kepengurusan, organisasi, dan keagamaan. Dan bahkan bagi teman-teman yang mungkin memiliki subscriber YouTube 5.000 ke atas dan followers IG 10.000 ke atas, itu teman-teman bisa daftar di jalur influencer. Nah, apa sih keunggulannya? Keunggulannya teman-teman dan kakak-kakak akan dapat beasiswa potongan SPP semester 1 100%, yang dimana berarti itu gratis. Nah, gak hanya itu, teman-teman dan kakak-kakak sekalian bisa daftar jalur KIP atau Kartu Indonesia Pintar, jalur program pendidikan ulama tarjih atau PPUT, saudara kandung, yatim atau yatim piatu, dan bahkan alumni sekolah Muhammadiyah. Jadi semisalnya SMA-nya itu dari Muhammadiyah, itu akan dapat potongan DPP sebesar 50%. Untuk lebih lengkapnya bisa scan barcode yang ada di depan. Mungkin. Nah, beasiswa di UMM tidak hanya itu. UMM menyediakan beasiswa umum seperti beasiswa Jarum, beasiswa unggulan, beasiswa UKT, beasiswa Brilian yang dari BRI, Astra, dan beberapa beasiswa lainnya. Nah, kita sebagai mahasiswa juga diberikan peluang studi di luar negeri. Itu nama programnya Erasmus. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, Erasmus adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh beberapa negara Uni Eropa seperti Spanyol, Portugal, Romania, Polandia, Italia, dan lainnya. Nah, program studi di UMM itu sangat banyak. Contohnya program studi saya dan teman-teman saya itu informatika dengan akreditasi A. Jadi kalau misalnya kakak dan teman-teman mau mencoba program studi yang lain, akreditasinya berikut. Nah, bagaimana sih cara daftarnya? Untuk detailnya bisa dicek di link yang ada di bawah. Namun saya jelaskan secara umum. Untuk lulusan pondok pesantren itu bisa menyediakan ijazah muadalah atau ijazah pemerintah atau paket C, lalu diupload saat pendaftaran online. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus SMA biasanya kan ijazahnya belum keluar. Nah, itu bisa menggunakan rapor dan surat keterangan lulus yang telah dilegalisir. Bagi teman-teman dan kakak-kakak yang mau daftar di tahun depan, itu akan dibuka kembali biasanya pada bulan November. Semisal teman-teman dan kakak-kakak itu tes PTN perguruan tinggi negeri dan keterima di jalur SNBP dan SNBT. Tapi udah keburu bayar di UMM, itu gak usah khawatir karena uang kakak-kakak sekalian itu bakal kembali.
Nah, kelebihannya lagi untuk DPP UMM itu bisa diangsur sebanyak 12 kali. DPP itu seperti uang pembangunan gedung. Next. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di link yang ada di bawah. Itu adalah link booklet dan nomor kontaknya mungkin nggak kelihatan. Ya, nggak kerasa udah di akhir slide. Mungkin ada yang kurang jelas dan bisa ditanyakan. Kakak ada pertanyaan tentang buat lebih dalam tentang Universitas Muhammadiyah Malang? Kalau mahasnya itu berapa? Mahasnya ya mahas per semesternya itu berapa? Oh, itu tergantung jurusannya Pak. Iya, tergantung jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold to. I went out to Amsterdam just so I could give you some space. But I kept opening my door just to see if you would walk through. But now I'm painting on my walls just to see if you like the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough